Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Sukmawati Rahayu. NIM saya 11193055. Di sini kami akan menjelaskan analisis pengaruh self-service teknologi terhadap kepuasan pelanggan standar ISO 9001/2008 tadi kasus pada McDonald's di Larangan Indah. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nurbaiti Harahap dengan NIM 11193138. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Era globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan teknologi berkembang pesat setiap harinya. Kemudahan akses yang didapat pada era globalisasi ini memudahkan kita untuk memperoleh informasi dari suatu negara ke negara lain, tidak hanya pertukaran informasi saja. Dengan adanya kemajuan teknologi juga memudahkan produk-produk dari negara lain mendunia. Dengan akses yang ada, produk-produk tersebut dapat dengan mudahnya masuk ke negara-negara yang ada di dunia dan mengenalkan produk mereka. Pada industri makanan, banyak makanan dari negara lain yang berhasil masuk dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah makanan cepat saji atau fast food. Dengan ini, restoran cepat saji McDonald's mengembangkan sistem self-service menggunakan teknologi, yaitu dengan menyediakan mesin yang dinamakan self-ordering kiosk. Teknologi self-ordering kiosk dapat mengembangkan kemungkinan konsumen untuk memesan menu sendiri lewat mesin modern dengan mudah dan langsung membayar di mesin tersebut menggunakan kartu kredit, debit, ataupun uang tunai di kasir. Adanya teknologi mesin ini juga dapat mengurangi atau memangkas antrian yang biasa terjadi di kasir karena konsumen melakukan pemesanan, pembayaran, dan pengambilan pesanan di suatu tempat yang sama. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh self-service teknologi terhadap kepuasan pelanggan di restoran cepat saji McDonald's Larangan Indah? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, menganalisa dan ingin mengetahui pengaruh self-service teknologi terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di Larangan Indah. 2. Memberikan studi empiris baru tentang hubungan pengaruh self-service teknologi terhadap kepuasan pelanggan restoran cepat saji. Pengertian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang dan merupakan suatu penilaian komparatif yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu produk dengan harapan-harapannya yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka konsumen menjadi tidak puas. 2. Jika kinerja sama dengan harapan, maka konsumen akan puas. 3. Jika kinerja melampaui harapan, maka konsumen akan sangat puas atau sangat senang. Dita 2019. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut Rahma 2020, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 2. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai yang diharapkan. 3. Faktor emosional, konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 4. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. 5. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Self-service teknologi atau STT. Pengertian self-service teknologi ialah suatu penghubung teknologi yang dapat memungkinkan pembeli untuk menghasilkan pelayanan secara mandiri tanpa menggantungkannya pada pekerja pelayanan Roshidah dan Anjarwati 2021. Layanan SST adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menghasilkan layanan independen tanpa keterlibatan langsung dari karyawan Reveningroom dan Urpa 2021. Selanjutnya, dimensi self-service teknologi. Menurut Christabella et al. 2018 menggambarkan 7 dimensi yang membentuk harapan konsumen pada kualitas layanan dalam self-service teknologi atau SST diantaranya. Yang pertama, functionality. Dimensi ini mewakili karakteristik fungsional self-service teknologi atau SST yaitu yang pertama, reliability. Keandalan adalah kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Yang kedua, responsive. Daya tanggap adalah kemampuan perangkat SST dalam menanggapi perintah yang masuk ke sistem oleh pengguna. Yang ketiga, system dan easy to use
adalah perangkat SST dapat dioperasikan dengan mudah dan hanya membutuhkan sedikit usaha. Yang keempat, respond request quickly adalah layanan pada perangkat SST dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kedua, enjoyment merupakan persepsi kesenangan dan ketertarikan yang ditemui pengguna saat menggunakan dan setelah menggunakan perangkat SST. 3. Security atau privacy mengacu pada kebebasan dan risiko atau keraguan yang akan dirasakan pengguna. Fasilitas yang diberikan perangkat SST dalam membangun rasa aman dan kenyamanan pada diri konsumen dalam pengoperasiannya. 4. Desain mencakup keseluruhan tampilan SST yang menimbulkan penampakan estetika yang baik, keindahan bentuk dan susunan dari perangkat SST untuk menciptakan penampilan yang menarik pengguna. 5. Asuransi atau jaminan. Asuransi menggambarkan kepercayaan diri karena reputasi dan kompetensi dari perangkat SST yang mengutamakan kepercayaan karena reputasi dan kompetensi dari penyedia SST. 6. Konvensiensi. Dimensi konvensiensi menggambarkan aksesibilitas dari layanan SST dengan kemudahan dan kenyamanan layanan SST untuk digunakan. 7. Customization merupakan dimensi di mana perangkat SST dapat diubah agar sesuai dengan preferensi dan keinginan konsumen, bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan user dengan tidak terpaku pada struktur sistem. Sejarah McDonald's Internasional. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu McDonald's hanya merupakan restoran drive-in yang pada waktu itu sedang berkembang pesat tren drive-in. Bangunan restorannya berbentuk persegi 8 dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di bagian dalam restorannya. Kedua bersaudara tersebut kemudian berniat untuk lebih mengembangkan restoran mereka yang pada saat itu sudah cukup sukses dan menguntungkan. Fokus pengembangannya adalah pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan volume. Restoran ini juga telah memiliki logo sendiri, yaitu The Golden Arch. Logo ini dirancang oleh George Dexter yang merupakan seorang perancang neonsite. Logo ini memiliki warna kuning, terang, dan berbentuk simpel, mudah diingat, dan juga secara tidak langsung mencerminkan huruf M dari McDonald's. Pada saat itu, terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in, dan McDonald's bersaudara ini mengalami kesulitan dalam berorganisasi dan menggerakkan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dan saat itulah mereka bertemu dengan seorang yang bernama Ray Kroc. Perkenalkan, nama saya Nurbaitia Rahab, NIM 11193138. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah McDonald's. Sejarah McDonald's di Indonesia. Restoran McDonald's hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald's seluruh Indonesia. Haji Bambang N. Rahmadi, MSc MBA, adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald's Corporation yang mengalahkan 13.000 pesaing. Sampai sekarang, beliau bertindak sebagai Presiden Direktur McDonald's Indonesia. Sebelum membuka restorannya yang pertama di Sarinah, Jakarta, Haji Bambang Rahmadi, MSc MBA, diwajibkan mengikuti training selama 1 tahun di Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Dalam masa training tersebut, beliau melakukan semua pekerjaan di restoran McDonald's dari yang paling sederhana termasuk membersihkan toilet sampai ke tingkat manajerial. Kemudian menerapkan semuanya di Indonesia. Tepat pada 22 Februari 1991, restoran McDonald's di Sarinah, Tamrin, Jakarta beroperasi dengan mempekerjakan 460 kru dan 26 manajer. Perkembangan McDonald's Indonesia dalam 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini, restoran McDonald's Indonesia telah berjumlah 109 restoran dengan jumlah karyawan seluruh 8.000 orang yang sebagian besar lulusan SLTA. Visi dan misi McDonald's. Visi McDonald's yaitu baik McDonald's Internasional maupun McDonald's Indonesia adalah to be the world's best quick service restaurant experience, atau menjadi restoran cepat saji yang paling berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di seluruh dunia. Kemudian misi McDonald's yaitu
Misi dari McDonald's, baik McDonald's Internasional maupun McDonald's Indonesia, adalah memahami tentang misi kami dan bagaimana menjadikannya menjadi kenyataan pada restoran McDonald's. Sistem manajemen mutu di perusahaan McDonald's. Kesuksesan bisnis McDonald's tidak terlepas dari manajemen mutu di perusahaan McDonald's yang senantiasa dilakukan pengembangan dan peningkatan setiap saat. Keberadaan manajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan McDonald's ini dilandaskan pada perangkat ISO 9001 berbanding 2008 yang menjamin seluruh aktivitas produksi serta pemasaran sesuai dengan ketentuan prosedur pelayanan dan penjualan produk internasional. Untuk menerapkan ketentuan manajemen mutu dari ISO 9001 ini tentulah tidak mudah. Perusahaan yang bercita-cita menjadi restoran cepat saji yang paling baik, paling cepat melayani di seluruh dunia ini harus melakukan beberapa tahapan penerapan ISO 9001. Adapun tahapan yang sudah dilalui oleh perusahaan McDonald's ini untuk bisa menjamin mutu kualitas produknya ini antara lain yaitu tahapan penyusunan manajemen mutu di perusahaan McDonald's. Yang pertama itu ada tahap 1, yaitu gap analysis. Tahapan yang pertama dalam penerapan ISO di perusahaan McDonald's ini menggunakan analisis proses dan prosedur yang berjalan dalam suatu organisasi. Konsultan ISO biasanya akan menentukan beberapa besar gap atau perbedaan antara proses produksi perusahaan dengan persyaratan dasar perusahaan yang akan melakukan atau menerapkan ISO. Kemudian yang kedua yaitu tahap 2, pelatihan dan persiapan. Tahapan kedua ini dilakukan oleh seorang konsultan ISO yang mengajarkan bagaimana cara memberikan pemahaman yang jelas pada karyawan tentang persyaratan serta prosedur ISO. Perlu diketahui oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan penilaian ISO perusahaan bahwasanya setiap persyaratan ISO ini sudah disamakan dengan berbagai perusahaan produksi nasional, sehingga patokan yang dijalankan dalam penilaian mutu perusahaan setara dengan perusahaan lainnya. Untuk itulah, kredibilitas penilaian ISO dapat dipercaya 100% dengan ketentuan badan sertifikasi yang melakukan penilaian tersebut merupakan badan pembuat sertifikasi yang terpercaya. Konsultan ISO mulai melakukan pembenahan pada perusahaan. Yang ini itu termasuk dalam tahap 3, yaitu pengembangan sistem dan dokumentasi. Konsultan ISO mulai melakukan pembenahan pada perusahaan terkait manual mutu, prosedur yang wajib, instruksi kerja, sampai dengan form-form yang harus dibuat. Dengan kata lain, konsultan ISO sudah mulai melakukan pembenahan tentang prosedur ISO yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan pelaksana proses produksi tersebut. Yang keempat itu tahap 4. Yang kemudian itu adalah tahap 6, sertifikasi. Setelah penilaian yang dilakukan oleh konsultan terlampaui secara seluruhnya, maka perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan serta kesesuaian dengan sistem ISO akan langsung mendapatkan sertifikasi ISO yang diberikan oleh badan sertifikasi yang diakui. Tahapan pertama ISO yang terakhir ini dinyatakan sebagai penentuan label kelayakan perusahaan produksi. Sebagai penentuan label kelayakan perusahaan produksi. Penjaminan manajemen mutu yang selanjutnya didapatkan oleh perusahaan McDonald's ini diwujudkan melalui strategi penjualannya. Adapun beberapa strategi penjualan produk McDonald's ini diantaranya yaitu yang pertama, strategi penerapan manajemen mutu di perusahaan McDonald's. Kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lainnya seperti dengan perusahaan Coca-Cola. Ketiga, melakukan pengukuhan atau pengakuan atas brand image atau merek perusahaan. Yang keempat, slogan periklanan yang dibuat menarik, salah satunya dengan kata-kata I'm loving it, yang bisa memberikan persepsi baik pada produk McDonald's. Yang kelima, dilakukannya pelatihan profesionalitas pegawai pada Hamburger University. Yang keenam, aktif dalam kegiatan amal anak-anak. Yang ketujuh, menyediakan sistem delivery order yang memudahkan konsumen, serta banyak lagi strategi bisnis yang dilakukan untuk mendukung penerapan manajemen mutu di perusahaan McDonald's. Ini adalah analisis aspek pasar dan pemasaran McDonald's. Yang pertama itu ada produk.
Untuk produknya itu, McDonald merupakan produk yang bergerak pada industri fast food restoran. Produk yang ditawarkan berupa makanan dan minuman siap saji. Kemudian yaitu ada price. Untuk price-nya itu adalah tier, adalah penetapan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen di lingkungan tersebut. Kemudian ada pledge, berhubungan dengan lokasi untuk mendistribusikan produk kepada pelanggan, di mana tempat tersebut harus strategis bagi target pasar yang dituju, yaitu segmen kaula muda dan keluarga. Kemudian itu adalah promotion. Secara umum, program promosi dari market-wide adalah promosi advertising melalui above the line, yaitu iklan TV. Strategi promosi yang dilakukan meliputi, yang pertama itu adalah ada promosi public relation, ada advertising, ada showcase, dan ada event. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan self-service teknologi terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di Cilegon, dapat disimpulkan bahwa variabel self-service teknologi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan McDonald's di Larangan Indah. Kemudian kita masuk ke bagian saran. Berdasarkan hasil penelitian dan disimpulan terhadap penelitian di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan baik untuk selanjutnya maupun pihak terkait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak McDonald's, adapun saran yang perlu diperhatikan adalah agar terus meningkatkan performa self-service teknologi dengan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat menimbulkan minat beli, kepuasan, dan mempertahankannya agar konsumen tidak berpindah pada pesaing yang lain. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya yang khususnya tertarik dengan penelitian sejenis diharapkan dapat melakukan penelitian dengan memperhatikan dan menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan agar hasil penelitian dapat berkembang dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari penjelasan PPT kami. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.